Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang kita akan membawakan sesi flash news Tokusatsu di mana kita akan membahas berita yang hangat dan membahana dari jagat Toku. Kita langsung saja ke videonya. Di berita pertama kita kali ini, akhirnya Joe Odagiri kembali ke Tokusatsu. Trailer resmi film Daikaiju no Atoshimatsu. Toei dan Shochiku memposting trailer resmi untuk film kaiju yang akan datang, Daikaiju no Atoshimatsu alias What to Do with the Dead Kaiju. Film ini akan dibintangi oleh Ryosuke Yamada yang pernah membintangi Full Metal Alchemist dan juga Assassination Classroom, dan ada juga Tao Tsuchiya yang pernah berada dalam Ultraman Zero dan juga Rurouni Kenshin, masing-masing sebagai Arata Tatewaki dan juga Yukino Amane. Terakhir kali Tsuchiya ini terlibat dengan kaiju adalah dengan waktu dia syuting Ultraman Zero Gaiden Killer the Beatstar yang pertama kali dirilis pada November dan juga Desember 2011 lalu. Ada juga bagian dari pemeran film ini adalah Gaku Hamada, Operation Love sebagai Masahiko Amane, dan Joe Odagiri yang dulu berperan sebagai Goda Yusuke alias Kamen Rider Kuga sebagai Blues. Akhirnya setelah lebih dari 2 dekade sejak Kamen Rider Kuga berlalu, ini adalah proyek Tokusatsu pertamanya sejak era Kuga yang bukan cameo. Dalam film tersebut monster raksasa ataupun kaiju menyerang Jepang, tetapi mereka tiba-tiba mati. Dan hanya masalah waktu saja sehingga ledakan gas akan terjadi dari sisa-sisa monster tersebut yang dapat menyebabkan kehancuran dari sebuah negara. Nah, dan Arata ini ditugaskan khusus untuk memimpin tim bentukan yang tugasnya juga khusus dalam daerah kritis tersebut. Dan mantan tunangannya Yukino muncul di depannya dan dia juga sekretaris Menteri Lingkungan. Ditulis oleh sutradara Satoshi Miki, film ini akan dirilis pada tanggal 4 Februari 2022 mendatang. Berita selanjutnya ada Kamen Rider Beyond Generation, DX Cyclotron Driver yang akhirnya terungkap. Premium Bandai memposting gambar dan video resmi dari DX Cyclotron Driver dari film Kamen Rider Beyond Generation yang akan datang. Item ini digunakan oleh user yang tidak dikenal untuk berubah menjadi Kamen Rider Sentry, Kamen Rider dari tahun 2071. Untuk berubah, user ini menekan sisi kiri dan kanan sabuk secara bersamaan, menyebabkan bagian tengah sabuk ini berputar dan memancarkan sebuah cahaya, mengubah user menjadi Kamen Rider Sentry. Item eksklusif web premium Bandai ini dibanderol dengan harga kurang lebih 6.600 yen dan ditetapkan untuk rilis pada Maret 2022. Pre-order akan berakhir pada tanggal 7 Januari 2022. Berita selanjutnya ada Dawn Brothers Rumors, pahlawan, koleksi gimmick dan juga mecha yang akhirnya terungkap detailnya. Detail terbaru untuk seri Super Sentai berikutnya yakni Avatar Sentai Dawn Brothers telah muncul secara online dan dikatakan bahwa itu berasal dari list mainan baru-baru ini, katalog mainan baru-baru ini. Karena belum ada gambar resmi dan meskipun dikatakan bahwa beberapa detail ini dikonfirmasi, satu-satunya informasi konkret yang kami miliki sejauh ini adalah judul acara dan merek dagang dari item terkait Super Sentai ini. Sebagai permulaan, logo acara ini dikatakan terlihat seperti game yang dikembangkan oleh Level 5, studio game di belakang Yokai Watch dan juga Inazuma Eleven. Pahlawan acara ini adalah Don Momotaro, yakni yang merah, Saru Brother yakni yang biru, Oni Sister yakni yang kuning, Inu Brother yakni yang hitam, dan Kiji Brother yang merah muda alias pink. Don Momotaro, Saru Brother, dan Oni Sister akan memiliki kostum yang asli, sedangkan Inu Brother dan Kiji Brother adalah karakter CGI. Item yang dapat dikoleksi disebut sebagai Avatar Gears. Dan item ini juga akan menampilkan pahlawan merah legendaris. Gear power up disebut sebagai Avatar Gear Alter. Selain itu perangkat transformasi tim disebut sebagai Dawn Blaster. Dan nampaknya ada elemen avatar pada transformasi tersebut. Don Momotaro ini memiliki simbol persik merah muda metalik pada bagian kepalanya. Senjata pribadinya disebut sebagai Zengla Sword dan juga dapat berkomunikasi dengan Dawn Blaster melalui komunikasi data infrared, termasuk melakukan suatu jurus finish. Saru Brothers adalah gorila, Oni Sister menggunakan senjata tongkat berduri, Inu Brother adalah CGI anjing yang bertarung dengan shuriken, dan Kiji Brother adalah sosok tinggi dengan sayap. Enya Raidon yang disebut-sebut sebagai motor Don Momotaro memiliki robo half mode yang bisa digabungkan dengan Zenkaijuran untuk membentuk Don Zenkaio. Berbicara tentang hal-hal dari Zenkaija, Zenkaiger dikatakan masih muncul dalam seri ini hingga setidaknya pada bulan Juni.
dan akan berubah menjadi Zen Kaiser Black. Lebih lanjut tentang mecha penggunaan Avataro Gear Alter ini, Don Momotaro berubah menjadi Don Momotaro Alter, robot CGI. Selain itu akan ada juga Legendary Avataro Gears Alter yang memungkinkan tim untuk memanggil dan menggabungkan dengan mecha sebelumnya. Beberapa di antaranya sih seperti Tokyo Gear Alter yang memanggil Resa Ichigo dan Zyuohger Gear Alter yang memanggil kubus tipe Elang, Hiu, dan juga Singa. Nampaknya Don Brothers ini tidak akan memiliki pertempuran robot raksasa, melainkan Alter menggeser pertempuran tersebut ke ruang dimensi lain yang mirip dengan Space Sheriff dalam franchise-nya Metal Hero. Terakhir, Don Onitaijin dikatakan sebagai kayak semacam mecha super gatai dalam Don Brothers ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah ini terlihat nanti akan seru? Selanjutnya ada Villains Kamen Rider Beyond Generation yang akhirnya terungkap. Toei Company telah meluncurkan lebih banyak anggota pemeran untuk film Kamen Rider Beyond Generation yang akan datang, yang mengungkapkan berbagai penjahat film tersebut. Pengisi suara Fumiko Tachiki yang pernah terkait dalam Neon Genesis Evangelion dan juga Bleach akan memainkan peran sebagai eksekutif shocker yang tidak disebutkan namanya dalam film tersebut, yang bekerja dengan ilmuwan shocker Yonosuke Momose. Ini akan menjadi peran pertamanya dalam layar kaca di dunianya franchise Kamen Rider pastinya, karena ia terkenal sebagai narator dan pengisi suara gaya memoris dalam Kamen Rider Double, dan merupakan pengisi suara Kamen Rider Core dalam Kamen Rider X, Kamen Rider OS, dan juga Double featuring Skull Movie War Core. Yoji Ueda akan memainkan iblis misterius bernama Diablo yang muncul setelah segel rusak. Terlahir dari tubuhnya dari 4 iblis yang menggunakan item yang disebut sebagai CRISPR stem yang dikatakan mengandung informasi genetik dari orang-orang hebat dalam sejarah. Himiko CRISPR diperankan oleh Rika Matsumoto. Kufu CRISPR ini diperankan oleh Toshiyuki Morikawa. Edison CRISPR diperankan oleh Ryusei Nakao. Leonidas CRISPR diperankan oleh Taisho Genda. Kamen Rider Beyond Generation ini akan tayang perdana pada tanggal 17 Desember ini. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.